Apa yang sebenarnya dilakukan seseorang ketika hidup di tengah ekonomi yang runtuh? Pertanyaan ini terus menghantui seorang ekonom yang telah berkecimpung di bidangnya hampir 2 dekade. Kamu mungkin sering mendapat pertanyaan yang sama dari orang-orang, baik dalam diskusi publik maupun percakapan pribadi, tentang apa yang harus dilakukan saat ekonomi ambruk, dan apa arti semua itu bagi kehidupan mereka. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan sekadar soal teori, melainkan menyentuh inti kehidupan. Keruntuhan ekonomi bukanlah kabar baru, melainkan pemandangan lama yang kini kembali menghantui. Yang kini justru sering kamu dengar adalah narasi putus asa. Orang kaya terlalu berkuasa untuk disentuh. Jika dilawan, mereka akan pergi, meninggalkan negara dalam kesengsaraan. Ada pula yang menenangkan diri dengan ide bahwa ketimpangan adalah bagian alami dari kehidupan, sehingga melawannya hanya membuang waktu. Beberapa bahkan menaruh harapan pada jalan pintas seperti Bitcoin atau perdagangan valuta asing, atau bersikap pasrah bahwa ekonomi bergerak dalam siklus alam yang tak dapat diubah. Semakin sering kamu mendengar pandangan seperti itu, semakin kamu merasa bahwa perdebatan ini telah bergeser. Ini bukan lagi soal ekonomi semata, melainkan cerminan dari rasa tak berdaya yang diam-diam diakui banyak orang. Saat orang bertanya, apa gunanya memperbaiki keadaan, yang mereka maksud sebenarnya adalah, aku tidak mau repot mencobanya. Dari sinilah lahir 3 pertanyaan yang selalu kamu ulang. Apa artinya hidup di ekonomi yang runtuh? Apa yang harus dilakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan secara moral? Di tengah lonjakan angka pengangguran dan banjir pemberitaan negatif tentang ekonomi yang kian terpuruk, wajar bila banyak orang merasa kehilangan arah. Survei stres yang dilakukan oleh Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan bahwa uang adalah salah satu sumber stres terbesar bagi warga. Rasa kewalahan ini bisa semakin parah ketika kita membayangkan skenario buruk di masa depan. Namun, sejarah mengajarkan bahwa manusia punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, bahkan di masa tergelap sekalipun. Salah satu pelajaran terbesar dari sejarah adalah bahwa keruntuhan ekonomi sering diiringi oleh kelaparan massal. Data World Food Program, WFP, menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sekitar 345 juta orang mengalami kerawanan pangan akut, hampir 2 kali lipat dari sebelum pandemi. Ini bukan fenomena baru. The Great Famine di Eropa abad ke-14 dan kelaparan Bengal 1943 di India sama-sama lahir dari gabungan bencana alam, krisis perdagangan, dan kebijakan keliru. Kelaparan, dalam banyak kasus, bukan hanya kekurangan makanan, melainkan cermin rapuhnya fondasi ekonomi. Namun, peradaban kuno pernah menemukan cara untuk melawan. Mesir kuno mengelola lumbung gandum terpusat yang mampu menjaga rakyatnya melewati musim gagal panen. Di Jepang era Edo, lumbung beras komunitas, Komekura, menjadi benteng terakhir warga saat harga melambung. Sistem ini mengajarkan bahwa ketahanan dibangun bukan di tengah badai, melainkan jauh sebelumnya, saat langit masih cerah. Prinsip yang sama berlaku hari ini. Diversifikasi sumber pangan, memperkuat produksi lokal, dan menyimpan cadangan darurat adalah bentuk perlindungan yang relevan di era modern. Di tingkat individu, itu berarti menata tabungan, mempelajari keterampilan baru, dan membangun jejaring sosial yang bisa menjadi penopang saat keadaan memburuk. Sejarah juga menunjukkan bahwa daya tahan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Komunitas yang mampu bertahan pada kelaparan Irlandia abad ke-19 adalah mereka yang mau berbagi, saling mendukung, dan beradaptasi cepat terhadap perubahan. Krisis pangan global saat ini mungkin terlihat berbeda, tetapi pesannya tetap sama. Yang selamat adalah mereka yang mau bergerak, bukan hanya menunggu. Melihat badai ekonomi dari sudut pandang positif bukan berarti menutup mata pada masalah, melainkan mencari celah untuk bertumbuh di tengah keruntuhan. Pelajaran dari The Ghost of Hunger Past adalah pengingat bahwa dunia pernah melewati masa lebih buruk dari ini, dan selalu ada cara untuk bertahan. Jika peradaban masa lalu bisa selamat tanpa teknologi modern, kita pun bisa menemukan cara untuk bukan hanya bertahan, tapi berkembang di tengah runtuhnya ekonomi. Fakta hari ini, ekonomi global mungkin terlihat tumbuh, tapi di tingkat masyarakat banyak orang hanya sekadar bertahan hidup, bukan berkembang. Kelas menengah perlahan menyusut, pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai sektor, dan lapangan kerja semakin terbatas. Tidak heran jika pemerintah di berbagai negara mengucurkan stimulus miliaran dolar, mulai dari subsidi transportasi hingga bantuan sosial, untuk mendorong daya beli. Sayangnya, dampaknya seringkali belum terasa cukup, sehingga sebagian orang mulai merasa ingin menyerah saja. Kamu pasti juga merasakan perubahan ini. Orang jadi lebih irit, belanja makanan seadanya, jarang jajan, dan sibuk cari diskon. Deflasi yang terjadi bukan karena masyarakat mampu belanja banyak, tapi karena permintaan turun drastis. Para ekonom pun memberi peringatan, waspadai daya beli yang melemah,
karena rumah tangga adalah motor ekonomi. Saat konsumsi rumah tangga menurun, pengusaha pun tidak lagi fokus ekspansi, melainkan sekadar bertahan. Banyak pelaku usaha mengeluh karena penjualan sepi. Bukan hanya barang mewah yang tidak laku, makanan pokok saja sekarang orang berpikir 2 kali untuk membeli. Fenomena menahan konsumsi ini membuat roda ekonomi berputar lebih pelan, dan pada akhirnya banyak usaha kecil terpaksa gulung tikar. Di tengah kondisi ekonomi yang menekan, ironisnya praktik judi online justru semakin marak. Dalam 1 tahun terakhir nilainya mencapai ratusan miliar dolar, melibatkan jutaan orang, dan mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Pakar ekonomi menilai fenomena ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Selisihnya bahkan bisa mencapai beberapa persen jika dana yang tersedot itu dialihkan untuk konsumsi lokal atau investasi produktif. Bayangkan saja, jumlah uang sebesar itu kalau dipakai untuk modal usaha atau pendidikan, pasti sudah banyak keluarga yang terbantu. Tetapi karena tekanan ekonomi semakin berat, banyak orang memilih mencari jalan cepat untuk dapat uang, dan sayangnya terjebak pada hal-hal yang justru menghancurkan keuangan pribadi. Hubungannya sangat jelas. Ketika ekonomi lesu dan orang kehilangan harapan, mentalitas mencari uang instan semakin kuat. Judi online menjadi candu, bukan hanya karena iming-iming bisa cepat kaya, tetapi juga karena banyak orang yang sudah frustrasi dengan gaji pas-pasan dan harga barang yang terus naik. Parahnya lagi, efek domino dari judi online ini bisa menghancurkan ekonomi keluarga. Uang belanja hilang, utang menumpuk, rumah tangga retak. Jika skala ini semakin besar, daya beli masyarakat jatuh lebih dalam, ekonomi nasional semakin seret, dan lingkaran masalahnya tidak pernah putus. Jadi, kalau kamu masih berpikir sekali 2 kali judi tidak apa-apa, sadar tidak kalau sebenarnya kamu sedang ikut menyumbang masalah ekonomi yang kamu keluhkan sendiri? Kita sering menyalahkan harga bahan pokok atau kebijakan pemerintah, tapi lupa bercermin bahwa gaya hidup kita juga punya peran besar dalam membuat dompet semakin jebol. Intinya, kita tidak bisa berharap ekonomi membaik kalau keuangan pribadi tidak dijaga dengan sehat. Tidak perlu muluk-muluk ingin kaya raya instan, yang penting aman, stabil, dan cukup. Karena percuma berteriak harga naik kalau setiap gajian uangnya justru habis untuk hal yang merugikan. Ingat, masa depan ditentukan oleh pilihan hari ini, dan kalau pilihan itu salah, siap-siap hidupmu hanya jadi penonton di tengah krisis. Bagi banyak orang, judi online mungkin terlihat seperti pelarian, padahal justru membuat keadaan makin runyam. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk makan, sekolah, atau modal usaha malah habis untuk taruhan. Padahal kalau dialokasikan secara pelan-pelan untuk tabungan atau investasi kecil, itu bisa menjadi pegangan di masa sulit. Aku membahas ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita lebih sadar dan paham bagaimana cara mengatur keuangan agar tetap aman meskipun ekonomi sedang naik turun seperti roller coaster. Ada 4 langkah sederhana yang bisa dicoba, dan kita mulai dari yang paling dasar, membuat anggaran dan mengatur pengeluaran. Entah kamu pebisnis atau karyawan, hidup tanpa budget itu kayak nyetir mobil tanpa tujuan. Bensin habis, nggak sampai-sampai. Uang masuk, biur, langsung hilang entah kemana. Misalnya, kalau omset usaha kamu 50 juta, jangan separuhnya kebakar buat operasional yang nggak ngasih hasil. Kalau gaji kamu 5 juta, jangan sampai 4,5 juta habis cuma buat nongkrong dan jajan online. Prioritaskan kebutuhan pokok. Buat bisnis berarti stok utama, gaji karyawan, dan biaya operasional penting. Buat individu berarti makan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan wajib. Langkah kedua, potong pengeluaran yang tidak penting. Banyak pengusaha terjebak dalam promosi besar-besaran tanpa strategi yang jelas, atau stok barang yang akhirnya menumpuk hanya karena ikut tren musiman. Pembeli pun sering kebawa gaya hidup, misalnya ngopi fancy di kafe setiap hari atau membeli barang lucu yang pada akhirnya hanya jadi pajangan. Cobalah lebih efisien dengan mengurangi pemborosan listrik di usaha, membeli barang seperlunya, atau membawa bekal dari rumah. Hemat 20-30 ribu per hari, dalam sebulan bisa terkumpul ratusan ribu. Uang ini bisa dipakai sebagai modal tambahan atau untuk membayar kebutuhan penting. Langkah ketiga, jangan hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Bagi pengusaha, ini artinya diversifikasi. Jangan hanya menjual satu jenis produk, tetapi cari peluang lain yang tetap dibutuhkan orang meski krisis. Restoran misalnya bisa menambah penawaran dengan menjual frozen food atau paket catering. Kalau memiliki aset yang menganggur seperti gudang atau lahan, sewakan saja. Untuk individu, manfaatkan keterampilan yang dimiliki. Bisa dengan berjualan online, freelance, membuat konten, atau berkebun lalu menjual hasilnya. Di tengah harga cabai yang kadang setara harga emas, satu pemasukan saja jelas tidak cukup. Langkah keempat, disiplin menabung dan memiliki dana darurat. Ini berlaku untuk semua orang. Pisahkan rekening operasional dengan tabungan bisnis.
Untuk pribadi, anggap tabungan sebagai pelampung di tengah laut, penyelamat saat ombak besar datang. Memulai dari jumlah kecil tidak masalah, yang penting rutin. Jika ada bonus atau order besar, tahan diri agar tidak langsung dihabiskan. Simpan sebagai modal darurat, untuk perbaikan, atau investasi yang aman. Langkah kelima, terus belajar dan beradaptasi. Banyak pengusaha yang bertahan di masa krisis karena cepat membaca situasi dan segera menyesuaikan diri. Di era digital, itu bisa berarti belajar marketing online, memahami tren konsumen, atau menjalin kerja sama lintas sektor. Untuk individu, mempelajari keterampilan baru bisa menjadi pintu penghasilan tambahan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Intinya, di situasi ekonomi lesu kayak sekarang, yang bertahan bukan cuma yang modalnya gede, tapi yang gesit strateginya. Kalau kamu cuma diam, ya siap-siap dilibas keadaan. Tapi kalau kamu mau gerak, mikir kreatif, dan disiplin, badai ini nggak akan menenggelamkan kamu. Ingat, uang nggak pernah peduli sama rasa kasihan, dia hanya datang ke orang yang siap mengelolanya. Jadi, mau bertahan atau tenggelam, itu pilihan kamu.